Forza Milan. Welcome to back channel Milan Ada di Hati. Hari ini hari Rabu tanggal 22 Juni 2022. Update terbaru tentang pemain Milan transfer, yakni kita tahu bahwasanya klub rival Milan, Inter dan Juve telah meresmikan beberapa pemain, tetapi Milan sampai saat ini hanya rumor dan kemungkinan ada rumor itu ketikung, yang contohnya adalah PSG yang telah menikung Renato Sanchez atau Sven Botman yang akan ke MU. Tetapi menurut analisa Milan Ada di Hati atau hipotesa sementara bahwasanya transfer Milan ini adalah untuk mengecualikan transfer yang berada di berita. Kita tahu target musim depan Milan adalah mempertahankan Scudetto, terus meloloskan dari fase grup, dan tentunya meraih Coppa Italia, yang dimana kita tahu manajemen yang dulu elite manajemen menanamkan mental kepada para pemain dengan transfer yang bisa menjadi kompetitif di musim depan. Tentunya dengan pengalian dari elite manajemen ke Red Capital, kita tahu bahwasanya transfer yang dikucurkan hanyalah 45 juta sampai 50 juta euro kepada Ricky Massara dan Paolo Maldini, serta pengamatan dari Moncada, yang dimana kita tahu para pemain-pemain yang direkomendasi oleh Moncada dan dilaksanakan oleh Maldini dan Ricky Massara berbuah manis. Tentunya ini juga harapan para Milanisti di dunia. Kita harus bersabar menanti ini karena kita tahu bahwasanya Milan adalah klub yang penuh sejarah, bisa-bisa menjadi sebuah rujukan bagi para pemain yang akan menjadi Milan di musim depan. Kita tahu bahwasanya info terbaru Leo Duarte, yang dimana musim lalu sempat di pramusim kita tahu Leo Duarte dipinjamkan ke klub Turki, yang dimana klub Turki itu telah menyepakati dan mendapat diskon dari Milan sebesar 2 juta euro. Dan kita tahu juga bahwasanya penjualan dari 45 juta sampai 50 juta untuk transfer musim ini 2002-2023 kita tahu, dan tentunya kita harap para Milanisti bersabar. Dan dari penjualan para pemain juga kita harus menghasilkan beberapa pundi-pundi yang bisa untuk dijadikan pemain Milan yang kompetitif dan bermental baja di musim depan. Tentunya juga kita tahu Gennaro Gattuso adalah pelatih Valencia, yang dimana akan memujuk Samu Castillejo yang akan bermain di Liga Spanyol. Tentunya juga ini akan berbuah manis karena penjualan Milan di angka 10 atau 12 juta menjadi modal penting Milan untuk mendapatkan pemain yang lebih kompetitif lagi. Tentunya juga ada berita terbaru bahwasanya Marco Lazetic akan dipinjamkan ke sesama klub Serie A untuk menjamin jam terbangnya dan bisa kompetitif untuk Milan di musim depan. Tentunya juga kita tahu bahwasanya Milan saat ini adalah transisi dari elite manajemen ke Red Capital, yang dimana kita tahu transfernya tidak sebesar bagi para klub-klub yang di Serie A tentunya. Tentunya juga kita tahu bahwasanya klub Milan ini adalah transfer jitu, yang dimana kita bisa menghasilkan pemain-pemain kompetitif musim depan. Dan tentunya juga kita tahu pembelian yang berhasil dari Theo Hernandez yang dilakukan Paolo Maldini. Dan saya harap para Milanisti yang ada di dunia dan di Indonesia harap bersabar, karena kita tahu transfer dari Maldini, Ricky Massara dan Moncada adalah tidak terekspos oleh media, dan tentunya bisa datang dengan pemain yang bermental baja dan bisa memperkuat Milan di musim depan. Tentunya itu juga akan menjadi modal penting bagi Milan, karena Milan itu juga sudah berkonsultasi dengan UEFA tentang Financial Fair Play atau FFP, yang dimana Milan hanya ingin
merekomendasikan pemain-pemain yang bisa direkrut Milan dan bisa menjadi patokan financial fair play itu. Dan bisa juga Milan hanya ini untuk mencari keuntungan bagi para pemain, yang dimana Milan hanya membeli pemain murah bisa menjadi pemain bintang. Tentunya juga ini adalah keberhasilan dari transfer manajemen dan kerja keras dari Elliott Rabbit Capital dan Elliott Management, dan bisa meneruskan ke Paolo Maldini dan kawan-kawan. Tentunya juga kita tahu bahwa pembaruan kontrak Maldini juga 2 tahun, dan di tahun ketiga 1 tahun perpanjang kontrak. Kita semoga aja transfer di musim 2022-2023 menghasilkan pemain-pemain yang bisa menjamin kompetitif, mental baja, dan bisa fighting spirit, dan tentunya juga bisa mengisi kekosongan Milan yang selama di musim yang lalu bisa menjadi kompetitif. Pobega, Yasini Adli adalah pemain baru yang direkrut Milan. Tentunya ini adalah pramusim akan dilaksanakan di bulan Juli. Kita tahu ada 2 di FC Köln dan di Austria. Tentunya ini adalah modal penting bagi Pobega dan Yasini Adli untuk mempresentasikan pantaskah menjadi pemain Milan atau tidak. Semoga transfer ini kita wujudkan. Ingat, sabar dalam transfer adalah berbuah kemanisan dalam meraih sebuah kejuaraan untuk Milan. Forza Milan. See you for next video. Forza Milan.